Intrayoga mengharumkan nama Indonesia dengan meraih sejumlah medali emas. Siti Mahmuda, atlet para angkat berat atau para powerlifting putri, berhasil menyumbang medali perunggu. Sosok atlet para catur Wilma Margareta Sinaga sudah mengumpulkan 15 emas dari hasil perjuangannya mengharumkan nama Indonesia. Oke, kenapa sih milihnya shoulder atau tenis meja gitu ya dulu? Jadi awalnya tuh emang nggak sengaja, suka aja gitu, gabung, yuk main yuk, ayo main gitu. Gimana sih mainnya gitu? Itu seneng aja, kalau tuh kecil kan seneng ya. Ya kira ikut diberi kesempatan juga untuk ikut kejuaraan daerah. Atlet yang paparnas itu 2012 ya. 2009 ikut kejuaraan pelajar yang pelajar dulu. Akhirnya bukan puas ya, harus menempati peringkat di perempat final aja, terhenti di perempat final. Sesaat lagi, kamu akan mendengarkan podcast audio storytelling eksklusif yang berjudul Mendobrak Keterbatasan. Podcast ini merupakan hasil karya mahasiswa program studi jurnalistik Universitas Multimedia Nusantara yang berkolaborasi dengan LPPM UMN, Prodi Film UMN, Prodi Jurnalistik UMN, Yayasan Mitra Netra, KBR, Komisi Nasional Disabilitas atau KND, Direktorat Riset Teknologi dan Pengabdian kepada Masyarakat atau DRTPM Dikti. Selamat mendengarkan. Oki Alves Kurnia adalah seorang pemuda berumur 28 tahun yang telah mengalami kebutaan dari lahir. Oki merupakan seorang atlet tenis meja tunanetra sekaligus pengajar komputer berbicara di Yayasan Mitra Netra. Ya, perkenalkan saya Oki Kurnia. Saya lahir di Jakarta 5 Oktober 95 untuk domisili Jakarta Selatan, Lebak Bulus. Oki merupakan anggota dari Yayasan Mitra Netra, sebuah yayasan yang menyediakan komunitas dan fasilitas bagi teman-teman tunanetra. Keseharian yang dijalani Oki adalah mengajar komputer berbicara di Yayasan Mitra Netra serta latihan fisik agar tetap bugar. Selain itu, Oki juga sedang menjalani pendidikan S1 di Universitas Pamulang. Oki juga turut beraktivitas sebagai pemain musik bersama dengan para teman netranya. Pada intinya, keseharian Oki selalu diisi dengan aktivitas positif yang terus mengembangkan dirinya. Bang, bis bang. Setiap harinya, Oki mengajar komputer berbicara di Yayasan Mitra Netra. Komputer berbicara adalah perangkat laptop atau komputer yang dipasangkan aplikasi dengan metode yang cukup unik, yaitu membacakan isi yang terdapat pada perangkat tersebut. Selamat pagi, sesaat lagi akan dilakukan sesi pengajaran komputer berbicara Yayasan Mitra Netra oleh Oki Kurnia. Oki sudah sangat mengenali medan bangunan Yayasan Mitra Netra. Karena sudah terbiasa, kemampuan mengingatnya juga sangat baik. Oki dapat dibilang tidak kesulitan untuk pergi ke ruangan tempatnya mengajar.
pagi teman-teman Netra. Pagi, Pak. Oki beserta 11 anggota Mitra Netra lainnya sedang terlibat dalam pelatihan podcast bercerita berbasis fakta yang merupakan kolaborasi antara LPPM UMN, Prodi Jurnalistik UMN, Prodi Film UMN, Yayasan Mitra Netra, KBR, Komisi Nasional Disabilitas atau KND, Direktorat Riset Teknologi dan Pengabdian kepada Masyarakat atau DRTPM Dikti. Udah pada ngumpul. Halo Ki, yuk kita langsung mulai aja deh. Oke, kalau gitu gue langsung rekam ya. Ayo Mbak Stella. Hai. Salam inklusi. Selamat datang di podcast Glow in the Dark. Oki tergabung dalam kelompok podcast yang berisi 4 orang anggota, yaitu Alif, Rina, Stella, dan Oki sendiri. Mereka berencana memproduksi podcast dengan mengangkat cerita dari atlet teman-teman tunanetra. Ki, lu bukannya atlet tenis meja ya? Bukan, gue atlet pingpong. Iya, sama aja kocak. Nah, gimana kalau lu jadi narasumber kita aja, Ki? Gue maunya dibayar. Gak ada yang gratis di dunia ini, Rin. Ya, lu orang buat kelompok kita juga. Biar cepet selesai nih. Ya udah deh, gak apa-apa, gue aja. Oki mengalami kebutaan sejak lahir karena terlahir secara prematur pada saat masih 7 bulan dalam kandungan. Kondisi kebutaannya diketahui oleh kedua orang tuanya setelah Oki tidak bereaksi saat diberikan mainan. Oki, lihat si Rina. Iya, nih mainan nih. Loh, ya, kok dia gak ngerespon ya? Kondisi Oki yang seperti ini mengharuskan dirinya untuk menerima kenyataan bahwa ia adalah seorang tunanetra. Meskipun begitu, Oki tetap memiliki mimpi supaya bisa beraktivitas seperti orang awas pada umumnya. Jadi kalau ditanya sejak kapan, itu kayaknya sejak lahir ya. Jadi saya itu dulu dilahirkan ya dalam keadaan prematur ya, 7 bulan. Dan waktu itu sempat di inkubator selama 2 bulan ya. Nah, setelah itu dicek kok biasanya dikasih mainan gitu ya, bisa merespon, artinya bisa ngikutin gitu ya. Matanya bisa ngeliat, tapi ternyata kok enggak gitu. Akhirnya setelah dicek ke dokter ya memang ternyata penyebabnya mungkin karena prematurnya ya. Oki terus mencoba meraih mimpinya dengan membiasakan dirinya beraktivitas bersama dengan teman-temannya. Sedari kecil, Oki sudah seringkali mengikuti temannya untuk bermain bersama. Hingga pada tingkat sekolah dasar, Oki menjadi sangat rajin untuk berolahraga bersama teman setingkatnya. Tidak disangka, kala itu Oki sangat tertarik untuk mencoba permainan tenis meja. Yes. Pada awalnya, Oki tidak pernah menyangka bisa menjadi atlet tenis meja. Kala itu, ia hanya tertarik untuk mencoba permainan tenis meja karena diajak oleh temannya. Jadi saya tuh dulu waktu SD itu emang suka aja ikut gabung sama teman-teman main tenis meja gitu. Karena dulu di SD itu kan di SLB itu ada asrama. Meskipun saya nggak tinggal di asrama itu, tapi banyak orang-orang pada ngumpul dan meja tenis itu dulu bisa diakses gitu di luar jam sekolah dan lain sebagainya, mau Sabtu Minggu gitu itu terbuka tempatnya. Jadi saya suka, yaudah yuk main yuk, buat ngisi waktu ayo main gitu. Tak disangka, Oki ternyata sangat mahir bermain tenis meja. Keahliannya ini dilihat oleh banyak teman dan guru di sekolahnya. Salah satu guru yang melihat potensi seorang Oki dalam bermain tenis meja adalah Pak Sultan, seorang guru olahraga di sekolah asrama tempat Oki menempuh pendidikan. Beliau akhirnya memutuskan untuk mengajari Oki melakukan pelatihan rutin tenis meja. Tak disangka, Oki ternyata sangat berbakat dalam bertahan dan menyerang lawannya.
Bisa dikatakan, apabila musuhnya bisa bertahan dari kurang lebih 10 kali pukulan, Oki bisa bertahan lebih dari 15 pukulan. Isi waktu ayo main gitu, saya suka main sampai malam, seru juga gitu ya. Dan terus didorong lah sama guru gitu ya, ada namanya almarhum Bapak Sultan itu, ayo main gitu, diajak main terus. Dan kalau setiap olahraga saya selalu diberikan porsi latihan lebih tinggi gitu, lebih banyak. Ya kira ikut diberi kesempatan juga untuk ikut kejuaraan daerah. Akhirnya kok ya udahlah kita latihan terus aja gitu. Jadi awalnya itu sih. Kegiatan Oki bermain tenis meja lama-kelamaan menjadi atensi bagi para tetangganya. Oki yang semulanya hanya bermain bersama teman-temannya, mulai diajak oleh tetangganya untuk mengikuti kejuaraan tenis meja tunanetra tingkat daerah. Oki, kamu pasti bisa, Oki. Ayo, Oki, kamu pasti menang. Semangat, Oki, semangat. Meskipun Oki telah dikatakan mahir dalam bermain tenis meja untuk tunanetra, ia masih memiliki tantangan tersendiri. Menurut Oki, tantangan bermain tenis meja dalam pertandingan dan perlombaan adalah jangkauannya yang sulit sehingga dapat mudah kebobolan oleh lawan. Jadi kesulitannya yang jelas kalau dulu saya itu ya kan masih kecil ya, jadi jangkauannya juga nggak terlalu jauh ya. Jadi saya suka kebobolan dari sisi bola-bola pojok gitu, karena jangkauannya nggak jauh gitu. Dan lawannya pun orang-orang yang udah di atas saya biasanya gitu. Jadi itu sih, karena dulu buat tim masih senang-senang mainnya ya. Jadi kayaknya ya udahlah, ayo semangat lagi gitu. Jadi karena dulu juga masih masih kecil gitu. Jadi seru-seruan aja sih sebenarnya. Kalau bilang kesulitan yang berarti sih enggak ya, paling itu ya. Jadi kesulitannya yang jelas kalau dulu saya itu ya kan masih kecil ya, jadi jangkauannya juga nggak terlalu jauh ya. Jadi saya suka kebobolan dari sisi bola-bola pojok gitu, karena jangkauannya nggak jauh gitu. Dan lawannya pun orang-orang yang udah di atas saya biasanya. Itu sih, karena dulu buat tim masih masih senang-senang mainnya ya. Jadi kayaknya ya udahlah, ayo semangat lagi gitu. Jadi karena dulu juga masih masih kecil gitu. Jadi seru-seruan aja sih sebenarnya. Kalau bilang kesulitan yang berarti sih enggak ya, paling itu ya. Cara bermain tenis meja para tunanetra mirip dengan air hoki. Mereka memantulkan bola ke sisi pinggir papan dengan tujuan memasukkan bola ke gawang lawan. Papan tenis meja tunanetra hampir sama dengan tenis meja biasa, tetapi memiliki pembatas yang melingkari papan setinggi 5 cm. Sejak tahun 2016, olahraga tenis meja tunanetra secara resmi diubah namanya menjadi olahraga showdown. Oki pertama kali bertanding di tahun 2011 pada ajang Olimpiade Olahraga Siswa Nasional atau yang biasa kita kenal dengan O2SN. Oki berhasil merajai juara 1 dan mendapatkan medali emas. Ya itu yang saya ingat, yang pelajar 2009, terus juga O2SN 2011, waktu itu dapat emas, pelajarnya dapat perak. Setelah itu kalau untuk kejuaraan yang kecil sih ada waktu itu yang diselenggarakan oleh Kemensos kalau nggak salah di Cipayung gitu ya. Kita sambut juara 1 tenis meja, Oki Kurniawan. Kemenangan Oki di O2SN merupakan sebuah batu loncatan dalam karirnya sebagai atlet showdown. Pada 2012, Oki secara resmi menjadi atlet dan mulai mengikuti perlombaan tingkat profesional di sekeliling Indonesia. Sepanjang karirnya, hingga 2023, Oki telah mengikuti pertandingan dari Kementerian Sosial, Papernas, PON, dan masih banyak lagi. Terus kejuaraan daerah itu juga saya udah nggak ngitung lagi berapa kali ikut yang DKI. Terus yang Papernas atau yang di Riau 2012 itu dapat perunggu.
Setelah itu ikut DKI berturut-turut. Seingat saya 2013 sampai 2015 tuh masih banyak eventnya. Itu alhamdulillah kita dapat emas gitu ya, sama dapat pernah ikut ganda putra juga, dapat nomor 1 waktu itu. Akumulasi dari perlombaan yang telah dimenangkan oleh Oki berhasil membawanya ke dalam ranah perlombaan yang lebih tinggi. Pada 2021, Oki terpilih sebagai salah satu kontingen yang mewakili DKI Jakarta untuk cabang olahraga showdown pada ajang Pekan Olahraga Nasional atau PON. Persiapan Oki menjelang PON tentu saja tidak mudah. Latihan yang harus lebih intensif di tengah PSBB menjadi salah satu tantangan Oki. Waktu itu karena ya udah kita kan dalam masa lockdown ya, waktu itu lockdown terus PSBB lain sebagainya gitu. Jadi wah sulit banget nih mau cari tandingan, lawannya siapa gitu. Paling kita lagi kan yang di tim pelada lagi lawannya, sedangkan kita butuh banyak referensi lawan kan gitu. Lawan yang tipenya sangat bertahan atau tipenya yang agresif, tingkat tinggi gitu ya. Kita butuh itu. Kemarin kesulitannya di situ sih serunya. Selain faktor eksternal, sebagai atlet profesional, Oki juga menghadapi tantangan dalam dirinya sendiri. Oh iya, itu pasti. Ya, kalau masalah dimarahin sih kayaknya semua orang juga, semua atlet juga pasti akan kena diomelin ya. Karena kita harus juga punya target, ya kan? Punya target, dan di situ saya statusnya kemarin adalah untuk tenis meja harusnya senior gitu, senior, tetapi untuk showdown kan memang belum senior gitu ya. Jadi agak bingung juga. Jadi tetap punya target, dibebankan target untuk begini, untuk sampai targetnya ke segini deh gitu. Itu agak sedikit cukup buat deg-degan juga gitu ya. Terus juga fisik juga biasanya targetnya nih, misalnya kita sudah harus lari misalnya dalam 13 lari berapa meter dalam 13 menit. Misalnya kayak 1 kilo atau 2 kilo itu dalam 13 menit lah. Misalnya ya contohnya. Seperti itu. Itu ada pressure seperti itu. Kayak kekuatan tangan misalnya push up tuh harus berapa maksimalnya. Gitu, itu pasti ada target. Kita sambut atlet tenis meja perwakilan DKI Jakarta, Oki Kurniawan. Kemudian kita sambut atlet tenis meja perwakilan Papua, Erlangga. Oke, kedua pemain udah siap? Mulai! Yes, berhasil! Set pertandingan showdown berjumlah 3 babak dengan 2 kali kemenangan untuk menentukan siapa yang akan lanjut ke babak selanjutnya. Pada set pertama, Oki berhasil menang dengan skor 11-4 melawan Erlangga. Konsentrasi dan keseriusan Oki membawa dirinya unggul pada saat pertama. Namun, pada set kedua, Oki harus mengalami tekanan yang sangat berat dari lawannya. Oki beberapa kali kewalahan dan akhirnya harus menerima kekalahan yang menyamakan kedudukannya dengan skor 8-11. Tiba saatnya set yang terakhir, Oki dan lawannya sudah diserang oleh rasa lelah dan tekanan dari penonton. Namun, mereka tetap ingin bertahan demi bisa meraih kemenangan. Set ketiga dimulai dan kedua pihak saling menyerang satu sama lain. Sangat disayangkan, Oki harus tertinggal dengan skor 6-10 sebagai match point dari pertandingan. Aduh, ini lawannya susah banget lagi. Ya saudara, hasil perempat final kali ini Erlangga unggul daripada Oki Kurniawan dengan skor akhir 2-1. Sayang sekali Oki harus puas dengan hasilnya di perempat final PON 2021. Nah, jadi gitu Rin kira-kira perjalanan gua. Lah, masa cuma segitu doang? Ya mau gimana lagi? Emang lu kira ini kayak di film-film gitu yang selalu good ending? Yalah Ki, lanjutin dulu lah. Gimana perasaan lu waktu kalah gitu? Ya udah iya.
Jadi waktu itu Setelah kekalahannya di PON, Oki sempat merasa terpuruk. Semua yang ia alami rasanya sia-sia dan tidak berbuah. kalau kayak gini ngapain gue capek-capek latihan? Sia-sialah semuanya. Apa gue udahan aja jadi atlet? Iya, pasti ada perasaan seperti itu ya. Kalau saya pribadi ya di awal pasti memang istilahnya akhirnya gue harus menyerah juga gitu ya, dan harus merelakan medali perunggu yang harusnya di tangan kan begitu ya. Kalau semifinal biasanya kita udah otomatis perunggu kan. Ya ada perasaan seperti itu, perasaan drop itu juga ada di awal ya. Namun, walaupun tidak berhasil di PON, Oki tetap berlapang dada dan tidak menyerah. Ia mengevaluasi permainannya di PON dan belajar dari kesalahan-kesalahan yang ia buat. Tapi ya akhirnya bukan mencari sebuah pembenaran, tetapi kita juga harus evaluasi gitu ya. Apa sih kekurangan kita sehingga kita bisa kalah? Berarti apa yang kita harus lakukan ke depan kan gitu ya. Harus ada evaluasi dan kita harus berusaha memperbaiki apa yang menjadi kekurangan, dan kita harus melihat juga kelebihan dan potensi kita tuh yang patut kita pertahankan atau ditingkatkan tuh apa. Ya itu yang saya lakukan. Ternyata kita harus banyakin selain misalnya di sini, kita harus juga keluar untuk cari lawan sparring biar supaya kita bisa mendapatkan banyak situasi, kita bisa mendapatkan banyak input ya mengenai bagaimana cara menghandle situasi ketika tertinggal, bagaimana cara menghandle ketika situasi kita lagi unggul jauh ternyata hampir disusul nih. Itu kan sesuatu yang harus kita alami dulu baru kita bisa memahami kan tentang bagaimana caranya gitu, karena nggak bisa itu di textbook sebagai textbook kalau begini harus begini kan gitu, nggak ada. Itu harus berdasarkan dari sebuah pengalaman dan jam terbang itu sih. Jadi lebih ke memperbaiki itu setelahnya. Setelah pengalamannya bertanding di PON, Oki tidak menyerah dan berprestasi sebagai seorang atlet tenis meja. Salah satu prestasi yang telah diraih oleh Oki adalah Pekan Paralimpik Pelajar Daerah atau P-Parda pada 2023 silam. Dalam pertandingannya, Oki berhasil meraih medali perunggu. Nah, gitu dong. Kalau cerita sampai selesai, Ki. Ngomong-ngomong, keren juga lu, Ki, bisa sampai ikutan PON gitu. Yalah, masih ada kali yang lebih hebat daripada gua. Bisa aja lu. Stella, lu dari tadi ngerekam kan? Hah? Yah, gak kepencet tombol rekamnya, Mbak. Yah, gua cerita ulang dari awal dong. Terima kasih telah mendengarkan podcast Mendobrak Keterbatasan. Podcast ini merupakan hasil kolaborasi antara LPPM UNN, Prodi Jurnalistik, Prodi Film, Yayasan Mitra Netra, KBR, Komisi Nasional Disabilitas atau KND, Direktorat Riset Teknologi dan Pengabdian kepada Masyarakat atau DRTPM Dikti. Jangan lupa untuk mendengarkan episode berikutnya hanya di KBR Prime. Sampai jumpa!